karena kita memang ada dua hal yang kita lakukan, berusaha dan berdoa gitu. Dan pada hari ini adalah bagian dari berusaha. Dan setelah kita berusaha, kita serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya, pada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dan itu yang perlu kita lakukan ketika kita sudah berusaha dan berdoa. Kemudian bagaimana ketentuan hasil akhirnya itu kita bertawakal. Artinya semuanya sudah qadarullah, semuanya sudah ditakdirkan. Tentu selalu ada hikmah di balik setiap peristiwa. Dan jelas kita tetap semangat, dan keberhasilan dan profesionalisme Bapak Ibu tidak hanya ditentukan oleh kelulusan UP, tapi memang UP salah satu indikator ya untuk menentukan profesionalisme kita semua gitu. Tapi artinya bukan satu-satunya. Jadi Bapak Ibu juga tidak usah berkecil hati ketika misalnya belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi sekali lagi seperti tadi saya katakan, kita tetap berusaha, dan juga itu ya, bagaimana kinerja, bagaimana profesionalisme, bagaimana kehebatan Bapak Ibu. Ibu itu sekali lagi bukan satu-satunya ditentukan oleh UP gitu. Dan di situ juga ada sisi takdir atau qadarullah lah kalau dalam Islamnya ya. Iya Bu, rezeki tidak tertukar ya Bu. Ya, rezeki tidak tertukar. Dan sekali lagi esensi dari pengabdian kita adalah tidak hanya diukur dengan kompensasi secara finansial, tapi apa yang kita lakukan semua juga bernilai ibadah insya Allah. Maka kita niatkan ilmu yang kita berikan itu bermanfaat gitu ya. Dan tapi kita selalu berdoa mudah kita mendapatkan hasil yang terbaik menurut pandangan Allah atau menurut pandangan Tuhan Yang Maha Esa. Karena yang terbaik menurut pandangan manusia belum tentu baik menurut pandangan Tuhan gitu ya, menurut Allah SWT. Jadi memang kacamata kita berbeda dengan bagaimana pandangan Tuhan. Maka kita syukuri saja apa yang sudah kita alami dan kita hadapi, ya, kita terima gitu ya. Dan Bapak Ibu, pada hari ini kita akan mendalami untuk materi bahasa Indonesia. Untuk bahasa Indonesia sebetulnya Bapak Ibu, saya sudah ditugaskan oleh Kemendikbud itu selama 6 tahun ya membuat soal, kemudian tahun kemarin dipensiunkan menulis soal, ternyata masih diminta lagi untuk mereview gitu. Nah, sepanjang sejarah saya mendampingi atau dilibatkan dalam penulisan soal UP Bahasa Indonesia itu tidak belum pernah dikatakan Bahasa Indonesia itu paling sulit gitu. Soal-soal itu paling sulit ya. Jadi selama ini belum ya. Artinya kita memang mengacu pada kisi-kisi yang ada, dan materi-materi ada yang ada di modul. Jadi insya Allah kalau Bapak Ibu memahami modul dengan baik, kisi-kisi dengan baik, nah kemudian juga mendalami contoh-contoh soal yang ada ya. Tapi memang juga sangat diperlukan kecermatan ketika Bapak Ibu membaca soal dan menjawab soal. Karena seperti yang kita pahami bahwa bahasa Indonesia itu kan sangat menuntut juga ketelitian dan juga kejelian kita dalam baik itu memahami kaidah-kaidah berbahasa maupun dalam penerapan dalam keterampilan berbahasa, termasuk dalam hal memahami bacaan. Jadi seperti yang sudah kita pelajari di pendalaman materi itu kan ada bermacam-macam teks ya. Nah, itu harus dipahami betul apa perbedaan esensial teks non fiksi, fiksi, narasi, deskripsi, itu semuanya dipahami dengan baik. Nah, sebelumnya Bapak Ibu kita perlu memahami dulu kisi-kisi. Sudah di-download kisi-kisinya? Belum Bu. Yang di link yang diberikan oleh Pak Dudung? Sudah Bu, sudah di print. KMPPG. Sudah ya? Pengayaan sudah Bu. Pengayaan UPPPG kan Bu? Nah, di sini nih. Nah, jadi di situ sudah dituangkan apa yang menjadi indikator dan kisi-kisi yang perlu kita kuasai, yang menjadi acuan pembuatan soal. Ya, yang menjadi acuan pembuatan soal. Dan kemudian nanti itu di kisi-kisi kita pelajari modul, kemudian kita pelajari juga bermacam-macam contoh soal yang nanti mungkin kita bahas beberapa model soal ya.
Nah, sebelumnya kita pahami dulu kisi-kisi Bapak Ibu. Ya, sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Atau ada sebelumnya yang sudah membaca kisi-kisi? Belum, Bu. Sudah ada belum yang baca kisi-kisi? Baru baca pengayaan langsung, Bu. Langsung soal pengayaan UP, Bu, yang di-share Profesor Arita, Bu. Oh ya, jadi berarti soal pengayaan sudah dipelajari ya? Iya, Bu. Nah, jadi ini yang jadi acuan Bapak Ibu. Kalau untuk bahasa Indonesia itu, Bapak Ibu bisa baca lah ya di sini. Ya, bahasa Indonesia mulai dari kemarin yang sudah di pendalaman apa saja? PPKN dan IPS. sama IPS, Bu. PS sudah ya? Berarti udah mendalam sekali itu ya? Belum, Bu. Kira-kira kalau untuk bahasa Indonesia yang sulit dari bagian mana ya? Terutama mungkin pengalaman Bapak Ibu yang tahun kemarin, Bu Dewi dan Bu Bius dan Pak siapa lagi? Pak Wahab ada ya? Saya, Bu, Abdul Halim, Bu. Pak iya Pak Halim. Oh Pak Halim. Iya, Bu. Ya, kira-kira yang susah dijawab tahun kemarin itu apa? Cerita fiksi itu, Bu. Fiksi. Menemukan kata kuncinya, Bu. Karena kan dia kan soalnya itu kan panjang. Jadi semuanya hampir benar gitu, Bu. Semuanya kayaknya benar gitu. Jadi bingung habis waktunya di situ, Bu. Iya, iya. Jadi memang Bapak Ibu baik itu guru maupun siswa mengapa bahasa Indonesia nilai bahasa Indonesia siswa juga rendah ketika UTN atau ketika ujian akhir ya, atau ketika soal berupa soal pengetahuan, yaitu ini juga tergantung ditentukan oleh bagaimana kita memahami bacaan. Dan memahami bacaan itu sangat perlu latihan gitu. Jadi supaya kesulitan yang kita temukan, yang kita alami tidak ditentukan dan tidak ditemui, tidak dialami oleh anak, maka memang bagaimana kita melatih anak untuk membaca, menguasai teknik membaca yang tepat, dan kemudian memiliki minat, itu juga tentu tergantung itu Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana anak itu senang membaca gitu. Nah, jadi kalau kita analogikan dengan permasalahan anak, kadang-kadang anak tidak bisa menjawab ide pokok sebuah berakab itu apa? Karena dia tidak senang membaca, dia tidak membaca, artinya dia langsung jawab gitu. Jadi atau seperti tadi, karena kalimatnya panjang, naskahnya panjang ya, kemudian dia mungkin malas baca, akhirnya dia langsung jawab pertanyaan yang ada. Mungkin kalau gurunya tidak begitu ya. Kalau Bapak Ibu mungkin ya karena memang waktu ya Pak Halim ya. Ya. Tapi kita berharap kalau kita sudah menerapkan teknik-teknik membaca efektif, kan ada SP3R, ada macam-macam teknik membaca ya. Kalau itu kita terapkan, insya Allah itu kesulitannya tadi bisa kita temukan. Nah, jadi nanti jadi memang setiap ujian permasalahan yang tadi disampaikan oleh Pak Halim dan Bapak Ibu yang tahun kemarin itu memang terjadi. Jadi bagaimana kita memiliki teknik membaca yang tepat, kemudian bagaimana Indikator soalnya itu, Bu. yang berarti kebiasaan membaca. Nah ini contohnya Bapak Ibu ya, ini kisi-kisi. Ini kan CPMK-nya adalah menguasai materi berbagai ragam teks serta aplikasi dalam pembelajaran di SD. Jadi ada ragam teks. Nah saya tanya untuk tahun kemarin kan tahun ini sama ya modulnya ya? Sama Bu, di share Profesor Arita sama. Tentang teks kan. Nah jadi ini memang akan selalu keluar gitu dengan ragam teks. Jadi mohon dipelajari kembali. Kemarin waktu kompetensi
saya tidak tahu siapa kemarin masih ketika ditanya apa perbedaan dalam teks narasi dengan teks fiksi dengan non fiksi, itu masih ragu jawabnya gitu. Ketika ditanya iklan itu teks apa, nah masih ada yang menjawab teks fiksi. Nah itu kan berarti memang konsep dasarnya belum dipahami dengan baik gitu ya. Nah, jadi jenis-jenis setiap teks, bagaimana karakteristik setiap teks itu betul-betul dipahami dengan baik. Karena kalau kita tidak memahami jenis-jenis teks dengan benar, jadi bisa fatal ya. Ketika kita mengajar kepada anak, kita bisa membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar gitu. Kalau kita tidak paham secara konsep. Ini indikatornya adalah disajikan beberapa ragam teks sudah dapat menganalisis jenis-jenis teks yang disajikan. Jadi kata kuncinya memang kita harus menguasai jenis-jenis teks. Misalnya teks narasi. Apa yang menjadi indikator? Yang menjadi ciri khas dari teks narasi? Yang membedakan dengan teks eksposisi misalnya. Ada tokoh, Bu. Ya, Bu Dewi? Ada? Narasi dengan Ada tokohnya. Itu Kalau berupa teks fiksi itu berupa apa itu? Hayalan. Gitu. tidak nyata, Bu. Hayal. Ya, berupa teks narasi atau teks apa? Fiksi. Rupanya Cerita, Bu. penceritaan bukan? Kalau narasi, Tadi kan dikatakan ada tokoh ya. Kalau teks cerita itu ada tokoh tidak? Ada. tidak Cerita, Bu, ada jalan cerita, ada Ada tokohnya. alurnya, ya? alur, Ada konteks atau ada latarnya, ya kan? ya, Iya, ada Bu. Iya, Bu. Jadi teks cerita itu berupa teks naratif ya, sifatnya penceritaan yang di dalamnya ada unsur-unsur intrinsik, ada ekstrinsiknya, ada tokoh, ada penokohan, ada tema, ada alur, ada latar tempat, latar waktu gitu. Jadi yang sifatnya penceritaan itu adalah narasi. Gitu. Ya coba Bapak Ibu itu yang dipelajari betul ya, karakteristik dari setiap teks. Jadi ketika misalnya disajikan, nah, misalnya disajikan sebuah teks atau sebuah paragraf sederhana, kemudian nanti kita menentukan itu jenis teksnya apa, itu pasti akan keluar, akan selalu keluar. Kemudian ada teks eksplanasi, nah, ada teks argumentasi, itu mohon dipahami dengan baik. Kemudian eksposisi. Nah, kemudian kalau dari sisi penggolongan teks fiksi dan non fiksi, jadi kalau fiksi itu kecenderungannya adalah berupa narasi, ya. Kemudian kalau teks non fiksi seperti buku teks misalnya, itu berupa jenis teks apa? Argumentasi, Bu. Berupa buku teks apa? Argumentasi? Iya. Yang lebih dominan apa? Deskripsi ya. Eksposisi. Alah, mana Nah, lah. itu ya. Berupa informasi. Memberikan informasi, pengetahuan dan wawasan yang sifatnya pemberian informasi, itu adalah eksposisi. Tapi kalau diikuti oleh argumentasi dan data-data untuk Tanggapan. nah itu berupa argumentasi. Jadi kalau laporan penelitian itu biasanya cenderung berupa argumentasi karena diikuti oleh data-data dan penjelasan-penjelasan berupa analisis dan pembahasan begitu. Jadi Bapak Ibu coba nanti ini lagi ya, dipelajari lagi. Jadi insya Allah sebetulnya kalau dipahami dengan baik karakteristik dari setiap jenis teks itu bisa dijawab. Jadi sebetulnya dari tanpa membaca secara keseluruhan pun kalau kita menentukan jenis teks sebenarnya sudah bisa diketahui gitu. Misalnya petunjuk membuat tempe. Petunjuk, teks petunjuk itu kategori apa? Narasi. Posisi. Langkah-langkah cara. Eksposisi Bapak Ibu ya, deskripsi ya. Deskripsi, Bu. Kalau deskripsi itu sifatnya memberikan penjelasan secara detail. Iya. Baik secara Menjelaskan berkenaan dengan argumentasi, Bu. Ya. Eksposisi. Ya, eksposisi ya.
Jadi kalau kita mendeskripsikan secara detail, karena saking detailnya kita seolah melihat langsung apa yang dideskripsikan, apa yang diceritakan itu deskripsi, baik secara kronologis maupun secara parsial atau tempat gitu. Ini Bapak Ibu ya. Dan biasanya teks-teks itu tidak berdiri sendiri, artinya dalam sebuah teks nanti akan ada bagian teks yang lain gitu. Misalnya pada sebuah cerita cerpen misalnya itu kan teks fiksi. Nah, yang dominan biasanya berupa deskripsi. Jadi bagaimana menceritakan keindahan pantai ya, menceritakan bagaimana konteks latar tempat ya, diceritakan sekian detailnya, kita seolah melihat langsung keindahan pantai seperti apa gitu, karena begitu detailnya penceritaannya. Itu deskripsi. Jadi Bapak Ibu coba lihat nanti yang dominan. Tapi biasanya kalau dalam soal itu tidak ada yang terlalu panjang ya. Paling panjang itu 3 paragraf, paling panjang. Halim tadi yang dikatakan panjang itu berapa paragraf Pak? Kayaknya gini Bu, contoh sedikit share ya Bu, yang paling pengalaman UP kemarin yang paling saya rasa menyita banyak waktu dia seperti analogi kayaknya Bu, teks analogi kayaknya. Karena kan kita dimintai pendapat semuanya hampir benar Bu. Karena contohnya kan kayak gini, kemarin itu ada soalnya, jika atasanmu memberikan pekerjaan yang dikasih deadline misalnya kan Bu, tapi tiba-tiba orang tuamu sakit begini-begini gitu kan, terus dikasih opsinya apa yang seharusnya kamu lakukan, kemungkinan mungkin contoh opsi A-nya mengerjakannya lalu baru menyelesaikan urusan pribadi, yang B memberitahu atasan bahwa ada urusan lain, yang C mengabaikan, yang contoh yang seperti itu yang lebih sulit kayaknya Bu. Itu kalau bahasa Indonesia. Itu soal bahasa Indonesia. Saya rasa PPKN atau pilihan pedagogik gitu. Itu kepribadian, Bu. Kepribadian itu. Iya. Itu kepribadian. Saya itu tes kepribadian. Itu kepribadian sama kayak saya ketika ujian asesor seperti itu, soalnya itu 700 kepribadian seperti itu. Jadi itu berulang-ulang. Nah, ya, itu memang jadi itu bukan kompetensi untuk bahasa Indonesia ya Pak Alim ya. Jadi itu memang kepribadian tergantung pada bagaimana pandangan pribadi, pandang secara individu kita terhadap sikap atau terhadap permasalahan yang ada gitu. Nah, itu memang kembali kepada individu masing-masing memang. Karena saya juga mengalami hal sama Bapak Ibu ya, ketika itu tadi saya bilang ujian asesor, kompetensi asesor. Jadi itu Pak Alim bukan terkait itu bagaimana bukan hanya terkait dengan pemahaman teks, tapi juga adalah bagaimana pandangan dan persepsi kita terhadap permasalahan yang terjadi. Dan masing-masing kita memiliki pandangan yang berbeda gitu. Nah, jadi itu bukan termasuk untuk CPMK bahasa Indonesia ya Pak Halim ya. Jadi ya, untuk kepribadian itu mohon Bapak Ibu memang membaca contoh-contoh soal yang berkaitan dengan kepribadian. Ya, sekarang kita lanjutkan dulu untuk bahasa Indonesia ya. Berikutnya adalah disajikan teks satuan bahasa tertentu peserta mampu menganalisis paragraf yang memenuhi persyaratan paragraf yang baik. Nah, Bapak Ibu masih ingat apa ciri paragraf yang baik? Udah Kak, jangan sudah biarin Kak, diam aja diam. Coba siapa yang di-unmute dulu Bapak Ibu ya? Di-mute dulu kalau ini siapa yang coret nih? Nah, coba Bapak Ibu, siapa yang masih ingat ciri-ciri paragraf yang baik? Satu paragraf berisi satu topik atau satu gagasan, Bu. Ya, satu. Itu namanya mengandung unsur kesatuan, ya. Kemudian? Saling bersambung. Saling? Kata hubung ya, Bu. Harus memiliki koherensi, Bu. Memiliki koherensi atau kepaduan. Nah, cirinya apa? Memiliki kata hubung, ya. Apalagi? Harus berisi kalimat utama, Bu.
Jadi itu sebuah paragraf yang baik itu mengandung 3 unsur utama ya. Tadi yang disebutkan mengandung unsur kesatuan. Tadi dikatakan bahwa dalam satu paragraf itu hanya satu ide pokok. Jadi kalau Bapak Ibu baca, ada 2 hal yang dibicarakan, berarti itu bukan paragraf yang baik. Contoh, misalnya dewasa ini kenakalan remaja semakin meningkat. Oleh sebab itu, perlu dicari upaya-upaya untuk mengatasinya. Ya, berbagai upaya dapat dilakukan untuk mengatasi kenakalan remaja tersebut. Menurut Bapak Ibu itu paragraf yang baik bukan? Iya, Bu. Ya? Siapa yang mengatakan iya? Maaf, bisa ulangnya, Bu. Ya, dewasa ini kenakalan remaja semakin meningkat, ya. Oleh sebab itu, perlu dicari upaya-upaya untuk mengatasi kenakalan remaja tersebut. Berbagai upaya dapat dilakukan untuk mencari solusi atau mengatasi kenakalan remaja. Ada sebab ada ini Bu, koherensinya Bu. Ada kata hubungnya Bu. Ada sebab akibatnya. Jadi penjelasan di situ lengkap. Jadi merupakan paragraf yang baik tuh Bu. Yang lain? Pendapat lain? Ada kalimat penjelasnya mungkin Bu. Ada keterpaduannya. Ada kalimat penjelas. Jadi kesimpulannya menurut Bapak Ibu itu paragraf yang baik atau bukan? Baik. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik. Yang lain? Belum, Bu. Karena Kenapa? belum ada upayanya. Penjelasan upayanya belum ada. Belum ada upaya penjelasan, berarti tidak memenuhi syarat apa? Gimana, Bu? Karena belum ada penjelasan upaya, berarti itu tidak memenuhi syarat apa? Syarat unsur paragraf. Kalimat penjelas. Kalimat penjelas. Iya, karena kalau paragraf itu unsurnya kan ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Sehingga kalau penjelas tidak ada, maka dianggap itu bukan paragraf yang baik gitu, Bu. Kemudian, coba Bapak Ibu, kalimat pertama dengan kalimat kedua, ya, dewasa ini kenakalan remaja semakin meningkat. Kalimat keduanya, oleh sebab itu perlu dicari upaya-upaya untuk mengatasinya. 1 ide pokok atau 2 ide pokok? Ada 2 ide pokok. 2 ya, Bu. Menurut saya kalau dewasa ini menerangkan meningkat, kalimat penjelasnya setelah itu peningkatannya itu belum ada penjelasannya. Lalu kalimat kedua upayanya apa juga. Jadi ada 2 ide pokok situ. Menurut saya begitu. Itu permasalahan utama ya, Pak Dwi ya. Panggilan Pak Dwi apa Pak Kurniawan? Pak Dwi. Pak Dwi, ya. Betul, jadi Bapak Ibu makanya perlu perhatikan ya, 3 unsur paragraf yang baik itu mengandung unsur kesatuan. Nah, kita lihat dulu unsur kesatuannya. Dalam sebuah paragraf itu satu hal atau beberapa hal yang dibicarakan. Yang kedua baru kita lihat unsur koherensinya. Yang ketiga baru kita lihat unsur kelengkapannya. Ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, tadi kalimat pertama, kalimat kedua itu sudah hal yang berbeda yang dibicarakan. Jadi ketika kalimat pertamanya dewasa ini kenakalan remaja semakin meningkat. Apa yang diperlukan penjelasannya? Jumlah peningkatannya dari tahun ke tahun atau ya jumlah peningkatan atau bentuk-bentuk peningkatannya itu, contoh peningkatannya apa ya. Gitu ya. Dewasa ini kenakalan remaja semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat semakin maraknya Contoh-contoh kenakalan remajanya ya, Bu. Hal lain juga dapat dilihat bagaimana meningkatnya kebebasan pergaulan bebas misalnya. Jadi contoh-contoh atau bukti-bukti bahwa memang ada peningkatan kenakalan remaja. Nah, jadi coba dipahami kalimat utamanya itu apa gitu. Nah, apa yang diperlukan penjelasan? Jadi Bapak Ibu jangan lihat hanya seperti tadi, ada unsur koherensi dan unsur kelengkapan saja, tapi unsur kesatuannya juga coba dilihat. Nah, itu membuktikan Bapak Ibu perlu berhati-hati betul untuk mencermati setiap apa yang disajikan. Ya, itu untuk indikator yang bagaimana kita memahami syarat-syarat kesatuan dan kepaduan dan juga kelengkapan dari sebuah paragraf.
Nah, kemudian juga dicermati kalau untuk unsur koherensinya. Tiba-tiba ada kalimat yang nongolnya tidak ada sangkut pautnya dengan kalimat yang lain. Nah, itu berarti unsur koherensinya tidak memenuhi syarat. Unsur koherensi itu bisa kita lihat tadi yang Bapak Ibu sebutkan ya, ada kata hubung, ada penggunaan kata ganti, kemudian ada pengulangan kata kunci, membicarakan ada kata-kata yang sama yang diulang gitu. Itu namanya pengulang kata kunci. Ya, misalnya sekarang ini, pagi ini mahasiswa PPG sedang melakukan pendalaman materi bahasa Indonesia. Mereka melakukan pendalaman melalui platform Zoom. Nah, penggunaan kata mereka menandakan ada keterhubungan dengan sebelumnya. Itu menjadi ciri dari koherensi. Melakukan pendalaman, ada pengulangan kata pendalaman. Itu juga menandakan ada koherensi. Ya, kalau untuk unsur kelengkapan, ada kalimat tadi sudah benar ya, ada kalimat utama, ada kalimat penjelas yang memadai. Jadi kalimat-kalimat penjelas itu memadai, gitu. Artinya memberikan berapa jumlah yang benar dari sebuah paragraf sangat tergantung pada keluasan ide pokok. Yang jelas bukan hanya satu kalimat. Karena Bapak Ibu ketika dalam praktek nulis banyak sekali ya ditemukan kalimat paragraf seolah-olah sebuah paragraf tapi titiknya satu. Ya, panjang kalimatnya ya, bersambung begitu, sambung menyambung, titiknya satu. Nah, itu bukan paragraf yang baik. Jadi kalau seperti itu ada dua hal yang dilanggar. Kalimatnya tidak efektif dan juga paragrafnya tidak benar ya. Bapak Ibu bisa dipahami untuk paragraf? Saya yakin Bapak Ibu secara teori paham. Tapi itu tadi bagaimana ketelitian dan kecermatan kita ketika memahami soal. Saya selalu ditugaskan setiap tahun itu sebagai penyelia ya Bapak Ibu, penyelia UP. Jadi saya ditugaskan beberapa perguruan tinggi. Terakhir kemarin itu di 4 perguruan tinggi saya diminta mengamati ya, mendampingi. Kemudian itu di UNP, kemudian di Belitung, kemudian di Bengkulu terakhir, dan juga di UPI. Nah itu, saya ketika mencermati peserta itu, kadang-kadang itu juga Bapak Ibu, bukan karena kita nggak paham kadang-kadang, karena juga ada pengaruh mental, pengaruh psikologis. Ya, apalagi Bapak Ibu kan masih muda-muda ini. Apalagi yang sudah senior-senior, itu dalam menggunakan mouse komputer, kadang itu grogi gitu ya. Ada mungkin juga salah ketik atau mungkin salah klik gitu. Nah itu saya sampaikan juga Bapak Ibu, jangan pokoknya berusaha untuk tenang dan konsentrasi dan itu tadi cermat dan teliti gitu. Ini mana? Karena itu banyak juga yang tidak lulus itu bukan karena tidak ada kemampuan. Saya yang presentasi yang sudah senior dan Bapak Ibu ketika di UNP saya itu menemukan ada yang sudah 6 kali tidak lulus gitu ya. Maaf Bu Hilda, mic-nya belum dimatikan. Nah, mungkin Bapak Ibu jangan sampai itulah, pokoknya 2 kali paling lama udah lulus lah gitu ya. Maka itu tadi harus tenang, pahami materi dengan baik, kemudian usahakan jangan grogi. Makanya seluruh persyaratan yang diharapkan, yang dimintakan untuk UP itu jangan sampai ada yang lewat. Karena kemarin sebagai penyedia saya juga menemukan ada peserta yang lupa bawa tes rapid, ada yang lupa bawa kartu peserta, nah itu buat mengganggu secara psikologis untuk mengajarkan soal. Dari hal-hal yang bisa mengganggu. Termasuk juga tempat tinggal Bapak Ibu ya, kalau tempat tinggal UP-nya jauh, usahakan menginap. Gitu. Itu. Jadi selain dari kesiapan secara teori, kesiapan secara sikap dan juga kesiapan secara kita harus diperhatikan. Kita lanjutkan. Disajikan teks satuan bahasa tertentu, peserta dapat menganalisis satuan bahasa yang tepat ya. Satuan bahasa yang tepat itu Bapak Ibu nanti bisa menentukan penggunaan ejaan, penggunaan tanda baca. Sekarang itu kan berbasis teks ya Bapak Ibu ya. Berbasis teks itu artinya dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu tidak diajarkan secara parsial. Ada yang masih belum mematikan mic-nya? Atas nama Bu Hilda. Ada Bu Hilda. Ya, coba dimatikan dulu ya. Ya. Beliaunya sepertinya nggak mendengar.
Ini salah satu yang perlu kita perhatikan dalam hal menyimak ya Bapak Ibu ya, ketika jadi dalam konsep menyimak itu kan ada beberapa hal yang perlu menjadi yang mempengaruhi efektivitas menyimak ya. Termasuk ini gangguan yang terjadi dalam proses menyimak gitu. Jadi Bapak Ibu kalau mengajarkan menyimak itu mohon diperhatikan juga itu. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Jadi satuan-satuan bahasa mulai dari ejaan, tanda baca, fonem, morfem ya, tentang kalimat, tentang kata majmuk, ya. Kemudian ada frasa, ada klausa, itu memang konsep-konsep yang mungkin jarang kita gunakan, tetapi konsepnya diimplementasikan begitu. Misalnya fonem. Masih ingat dengan fonem? Masih. Apa itu fonem? Bunyi. Sama bunyi, tapi beda arti. Pengucapan. Bunyi pengucapan. Ucapan yang sama ya, tapi berbeda arti. Bisa berbeda arti. Ucapan yang sama membedakan arti. Contohnya apa itu? Ucapan yang sama tapi beda arti. Bisa. Ucapan yang sama beda arti itu namanya apa itu? Bisa ular. Homofon. Udah campur aduk ini konsepnya. Homonim Bu, kalau Nyanyian Bu, nyanyian. homonim contohnya bisa ular sama bisa dapat melakukan. Bapak Ibu yang saya tanya itu fonem. Ya? Bukan ke makna homofon, homograf, homonim. Ya Bu. Bunyi Yang sama bukan? Fonem dulu, fonem tadi bunyi. Fonem. Bagaimana? Huruf Bu. Satuan bunyi terkecil. ini. Bola sama bola Bu. Ya, satu bunyi terkecil yang Yang fungsi membedakan bentuk dan makna. ya. Satuan bunyi bahasa terkecil yang dapat membedakan arti atau makna. Kalau pada kata bola ada berapa fonem, Bapak Ibu? 2. Kota Medan sama Medan Perang kali Bu. Bola ada 4. Beda dengan perang beda lagi sayang. Ini fonem, unsur bahasa terkecil yang dapat membedakan arti. Tadi contohnya sudah menyebutkan bola dan pola ya. Bola dan pola itu kan yang membedakan arti cuma bunyi B dan P kan? B dan P. Fonem. Ya, coba sekarang kita buktikan fonem. Pada kata bola ada berapa fonem? 4. 4. Ada berapa huruf? 4. 4 Bu. Kalau pada kata nyanyian, itu ada soal yang keluar waktu itu ya. Pada kata nyanyian coba Bapak Ibu hitung. Ada berapa fonem, ada berapa huruf? 8 huruf. 8 huruf, 6 fonem. Coba sebutkan yang hurufnya mana saja Bu? N, Y, A, N. N, I, A, N. Y, A, N, Y, I, A, I, A, N. N, Y itu berapa fonem? 1. Ada berapa huruf? 2. 2. Bagus ya. Jadi bedakan antara fonem dan huruf ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau fonem itu unsur bunyi bahasa terkecil yang dapat membedakan arti. Kalau huruf itu adalah lambang secara tertulis, lambang terkecil dalam tulisan. Di lambang. Jadi kalau fonem yang kita usuarakan. Pada kata beruang ada berapa fonem? Coba Bapak Ibu, beruang. 6. 6. Apa saja? 6 Bu, 6. E, R, U, A, N, G. R, Eng. A, N. itu ada berapa fonem Bapak Ibu? 1. Sudah bisa ya bedakan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ditanya berapa fonem, nah jadi en, y, pokoknya yang berupa klaster Itu 1. atau berupa diftong, nah itu dihitung 1 fonem. Di lambang punya 1 itu. Masih ingat? Nah sekarang ada saya sebut lagi konsep yang lain ya. Ada diftong, ada klaster. Tahu tidak maksudnya? Nanti insya Allah minggu depan kita ini lagi ya, kita lebih elaborasi dengan contoh-contoh soal gitu. Ini mungkin semua sebagai muka wawasan Bapak Ibu dulu. Nih, ternyata nih konsep ini kita belum tahu nih.
Jadi dipelajari lagi gitu ya. Ini sebagai pemicu dulu untuk apa, menstimulasi dulu lah. Coba tadi saya singgung tentang diftong dan klaster. Kalau klaster, dua konsonan yang diucapkan sekaligus. Siapa itu? Bukan lambang yang digabung ya, Bu. Ya, contohnya apa? Contohnya yang tadi, NY dan NG. NY, NG dan NY. N dan Ong. Ada KH ya, ada SY ya. Jadi kalau klaster itu adalah dua konsonan yang digabung, yang memiliki hubungan yang diucapkan sekaligus, yang diucapkan dalam satu kesatuan waktu. Nah, itu dihitung satu fonem, satu bunyi. Kalau diphthong? Vokalnya double. Yang double apa? Vokal. Ya, jadi dua huruf vokal atau dua fonem vokal digabung huruf vokalnya, Bu. Yang diucapkan dalam satu kesatuan waktu. Pada kata saudara ada berapa fonem Bapak Ibu? Saudara S. Sau. D A R A 7 ya, Bu. S berapa? S A U 1 S A U D A R A 6 ya, 6. Jadi D A R A. Ya, jadi AU itu dihitung satu Bapak Ibu ya. Ya. Jadi jadi ada juga mengatakan berapa fonem saudara. Nah, yang dihitung suku katanya. Nah, jangan Bapak Ibu ya. Jadi yang hitung suku kata. Jadi fonem itu lebih kecil daripada suku kata. Ya, pada kata sau itu ada dua fonem, S dan AU. Nah, kalau lambang di fonologinya itu ilmu fonologi Bapak Ibu ada W seperti W kecil itu lambang fonem, tapi dalam bahasa Indonesia belum digunakan. NY itu lambangnya seperti N, di atasnya ada garis gitu. Itu lambang NY. Tapi sekali lagi dalam bahasa Indonesia belum digunakan lambang itu. Jadi masih menggunakan dua huruf untuk melambangkan fonem NY itu gitu. Ya, tapi sebetulnya satu bunyi. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini tadi udah ya, klaster, diphthong sudah, fonem sudah. Kemudian tadi juga disinggung homofon, homograf, yang mudah diingat lah ya. Itu satuan bahasa fonologi semua itu. Tadi ada homofon, homograf, apa bedanya? Homofon persamaan bunyi, kalau homograf tulisan. Kalau homofon yang sama apanya? Bunyinya. Dan berbeda? Berbeda arti. Yang tadi bisa itu, Bu, bisa ulas sama bisa tulisan. Dapat homofon sama bunyi kan. Kalau bisa itu apa? Homofon atau apa itu? Homograf ya. Homograf, Bu, sama tulisannya. Homonim sama tulisan. Beda-beda pendapatnya nih. Yuk, satu suara dulu. Bisa. Itu homofon, homograf atau homofon? Homonim. Homograf ya, homograf. Tulisannya sama. Tulisannya sama, artinya berbeda. Kalau homograf sama tulisannya? Ya. Homograf tulisannya arti berbeda, Bu. Ayo. Lagi dulu. Enggak mau lagi. Kurangnya. Jadi Bapak Ibu bedakan ya homograf, homofon dan homonim ya. Kalau homonim itu tulisannya sama, bunyinya sama, tapi maknanya berbeda. Coba mandi dulu. Ayo. Ibu siapa nih? Ibu dikasih tahu. Pak, Ibu siapa tadi nih? Desi. Nanti itu jangan disalahin anaknya ya, kalau anaknya lagi PPL kemudian anaknya ngapa-ngapain gitu ya. Ya, dah. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau homonim itu baik tulisan maupun bunyinya sama, tapi artinya berbeda. Nah, kalau homograf tulisannya sama, tapi bunyinya berbeda. Maknanya tentu pasti berbeda. Apa contohnya? Keset, kesel, apel dan apel ya.
Serang sama serang. Ya, serang dan serang. Keras, Kalau keras. orang Sumatera kayak saya, semua. Apel ya apel ya. Nah, tapi sebagai seorang guru tentu kita harus membedakan mana yang apel, mana yang apel. Ya. Nah, sekarang karena berbasis teks Bapak Ibu, pengenalan apel dan apel itu supaya anak paham perbedaannya, jangan hanya disajikan kata terpisah. Adakan dalam konteks penggunaannya. Ya. Jadi ketika menyajikan dia dihadirkan dalam teks penggunaannya sehingga anak tahu betul perbedaannya gitu. Ya. Jadi tidak anak-anak kita belajar tentang perbedaan homofon atau homograf. Contoh, apel. Nah, kalau begitu, itu parsial namanya. Itu belum berbasis teks. Nah, jadi supaya anak paham betul makna dan bagaimana penggunaannya, harus berbasis teks. Sajikan dalam teks penggunaannya sebenarnya. Sama kayak meja hijau Bapak Ibu ya. Ada juga itu soal keluar ya, meja hijau. Meja hijau itu bermakna denotatif atau konotatif? Konotatif. 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 Kalau berdiri Tergantung maknanya, Bu. tergantung pada konteks, Bapak Ibu ya. Tergantung pada kalimatnya. Mana digunakannya. Makanya itu kelemahannya Bapak Ibu, jangan sampai mengajarkan kaidah-kaidah atau satuan bahasa itu dalam bentuk parsial. Harus hadirkan dalam konteks, semua anak paham betul secara komprehensif maknanya gitu. Termasuk juga kalimat-kalimat berita tentang kata sifat, nah ini diajarkan dalam konteks. Ya kalau misalnya meja hijau bermakna meja hijau, ibu meletakkan buku di meja hijau, apakah maknanya konotatif? Ya kan? Ya, itu di meja hijau kan? Nah, itu baru konotatif. Jadi makanya Bapak Ibu kita tidak bisa langsung menjawab itu konotatif kalau atau denotatif kalau belum dalam konteks penggunaannya. Maka kepada anak pun supaya anak paham secara komprehensif ya begitu. Bapak Ibu ya, itu jadi jangan lagi parsial, harus berbasis teks. Termasuk juga kalimat berita dan yang lainnya. Berikut. Jadi itu Bapak Ibu fonem, morfem mohon dipelajari lagi. Morfem apa itu contohnya Bapak Ibu? Morfem itu termasuk awalan ya, termasuk juga intinya termasuk imbuhan, penggunaan awalan, penggunaan sisipan, penggunaan akhiran, termasuk juga kata majmuk. Nah, kalau saya tanyakan apa beda kata majmuk dengan frase? Bapak Ibu sekarang catat saja dulu ya konsep-konsep yang tadi saya sebutkan. Kalau memang masih ragu-ragu nanti dibaca lagi gitu. Siapa yang bisa membedakan contoh frasa dan kata majmuk? Karena mungkin kalau di soal mungkin tidak ditanyakan seperti itu ya. Apa perbedaan kata majmuk dan frasa tidak begitu. Tapi misalnya diberikan contoh, misalnya matahari. Nah kata-kata matahari terbit di ufuk timur gitu ya, misalnya gitu ya. Nah, kata matahari pada kalimat di atas itu termasuk frase, dua kata majmuk misalnya begitu kan? Itu dalam konteks penggunaan gitu. Tapi kalau kita tidak paham itu kata majmuk atau frasa, ya kita akan salah menjawabnya. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa beda kata majmuk dengan frasa? Atau contoh kata majmuk dan contoh frasa. Majmuk itu pembentukan kata bukan? Contohnya apa? Satu proses pembentuk kata. Contohnya misalnya kaki dan meja. Kalau kaki itu kan artinya anggota badan. Nah, sedangkan meja itu kan perkakas atau perabot rumah. Jadi digabung jadi kaki meja. Jadi membentuk kata baru. Itu namanya? Majmuk. Kata majmuk. Iya, Bu. Kalau frasa? Kalau frasa itu tentang frasa juga keluar ya Bapak Ibu ya? Oh ya Bu. Kalau frasa itu gabungan dua kata yang tidak membentuk makna baru ya Bu. Itu frasa atau klausa? Frasa atau kata majmuk? Itu salah satu soal yang keluar tentang frasa. Oh.
dan juga kata majmuk juga biasanya keluar itu. Nah, jadi Bapak Ibu perlu dipahami betul apa kalau kata majmuk itu kajian dalam ilmu morfologi Bapak Ibu ya tentang seluk-beluk kata. Jadi tergolongnya pada kata. Tapi kalau frasa itu golongan sintaksis juga bagian dari kalimat. Ya, contoh, ada rumah makan, ada rumah besar. Menurut Bapak Ibu, mana yang kata majmuk, mana yang frasa? Rumah makan dan rumah besar. Yang majemuk rumah makan. Rumah makan. Rasa rumah besar. Betul, tapi dasarnya apa? Dua kata yang memiliki ciri predikat berbeda. Yang satu Rumah makan membentuk arti yang satu baru, digabung, dua yang kata. satu dipisah. Aku yang Jadi mesti gini. belajar. Rumah makan itu kan dua kata Rasa, yang berbeda, Bu. rasa maknanya tetap rumah, cuman besar. Kalau rumah makan membentuk arti baru, jadi rumah ya emang ada predikat baru gitu. Ada diterangkan dan menerangkan. Betul ya. Jadi Bapak Ibu, jadi kata majmuk itu gabungan dua kata yang membentuk makna baru ya, yang memiliki hubungan yang sangat erat, yang tidak bisa dipisah oleh kata lain. Saking eratnya nggak bisa dipisah oleh kata lain. Kalau dipisah kata lain, jadi maknanya tidak bisa diterima. Rumah makan, rumah itu makan bisa diterima tidak Bapak Ibu? Tidak, Bu. Atau rumah yang makan? Tidak, Bu. Nah, itu tanda adalah itu kata majmuk. Majmuk. Ya. Tapi kalau rumah besar, rumah itu sangat besar. Atau rumah yang besar itu sedang direnovasi. Sama-sama dua kata ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk memudahkan Bapak Ibu itu kalau bisa diselipi oleh kata lain di tengah-tengah itu adalah frasa. Di gabungan atau kelompok kata yang belum memiliki ciri klausa atau kalimat. Jadi belum memiliki unsur predikat. Itu adalah frasa. Nah, berapa kata? Nah, kalau frasa itu bisa banyak. Peserta PPG yang sedang ikut pendalaman materi hari ini, nah menurut Bapak Ibu itu frasa atau kalimat? Mahasiswa PPG yang sedang ikut pendalaman materi hari ini, Kalimat, Bu. Frasa dulu. Kalimat, Bu. Kayaknya frasa. Kalimat. Kalimat karena memilih predikat, Bu. Mana predikatnya, Bu? Kalau subjek Bu ya, subjek. Mahasiswa PPG yang sedang ikut pendalaman materi hari ini. Ikut. Oh, ikut pendalaman, Bu. Ingat ada kata yang Bapak Ibu ya? Mahasiswa PPG yang sedang mengikuti pendalaman materi. Iya. Itu satu kesatuan atau terpisah? Satu kesatuan. Nah, jadi Bapak Ibu hati-hati kalau ada yang di depan predikat itu belum menjadi predikat ya. Jadi walaupun panjang seperti tadi saya sebutkan itu belum merupakan kalimat. Jadi kita membacanya kan dalam satu jeda itu. Mahasiswa PPG yang sedang mengikuti pendalaman materi hari ini ya, mempelajari tentang apa gitu. Jadi kalau ada yang di depan predikat itu menjadi frasa. Asal yang kita hilangkan. Mahasiswa PPG sedang mengikuti pendalaman materi hari ini. Baru berubah jadi kalimat. Iya. Ya, baru ada unsur predikatnya. Tapi kalau ada yang tadi itu jadi satu predikat, satu subjek saja, belum ada predikatnya. Maka sekali lagi Bapak Ibu hati-hati betul konsep-konsep itu, bagaimana penerapannya, seperti apa contohnya itu dipahami. Ya. Karena tadi misalnya ini klausanya mana frasanya. Nah, kalau kita paham dengan konsep frasa, nah nanti itu bisa kalian kita menjawab. Ya Bapak Ibu ya, dan mungkin nanti soalnya nggak sama persis, tapi artinya kalau konsep-konsep itu kita pahami dengan baik, walaupun model soalnya macam-macam ya kita bisa jawab gitu. Ya Bapak Ibu ya.
Berikutnya adalah jadi mungkin yang di satuan bahasa ini yang paling banyak yang perlu dikuasai tadi tentang fonologi, tentang morfologi, tentang sintaksis. Nah, frasa itu udah bagian dari sintaksis. Tentang sintaksis itu berkaitan dengan kalimat ya, tentang jenis-jenis kalimat, kalimat berita, kalimat tanya, kalimat langsung, itu semuanya bagian dari sintaksis. Itu bagian dari satuan bahasa. Nah, misalnya kalau disajikan sebuah teks, nanti disebutkan kalimat yang tidak efektif dalam paragraf di atas adalah, nah Bapak Ibu juga paham konsep kalimat efektif. Atau disajikan beberapa contoh kata yang tergolong kata sifat adalah, misalnya gitu ya, itu adalah bagian dari satuan bahasa. Nah itu kalau berupa kata itu masuk kajian morfologi. Kalau kalimat itu masuk kajian sintaksis. Nanti ada lagi semantik atau makna. Nah bicara tentang homograf, homofon, homonim tadi itu adalah semantik tentang makna. Nah, kalau homograf contoh apel dan apel, kalau homofon contohnya bank dengan NG, bank dengan NK itu homofon. Atau masa ya. Tulisannya beda tapi pengucapnya sama, itu homofon. Tapi kalau homonim, dua-duanya sama. Tulisannya sama, pengucapnya sama, tapi maknanya berbeda, itu homonim. Mau dibedakan Bapak Ibu ya. Itu kajian semantik. Tapi kalau bicara tentang fonem, kemudian bicara tentang suku kata, bicara tentang pengembangan suku kata, itu bagian dari fonologi. Jadi satu bahasa itu mulai dari fonologi, morfologi, dan sintaksis dan semantik. Nah, ini kalimat efektif tadi ya, juga ini sudah bukan satu bahasa, dan Ibu Bapak Ibu ingat harus kalimat syarat kalimat efektif ya. Kecermatan dalam kalimat efektif itu minimal ada subjek predikat, itu kalimat efektif ya. Kemudian harus jelas subjeknya, tidak menimbulkan ambiguitas ya. Kemudian mengandung unsur paralelisme, coba dibaca lagi syarat kalimat efektif. Contoh Bapak Ibu, dari daftar itu memperlihatkan jumlah mahasiswa PPG. Efektif atau bukan? Siapa yang mengatakan efektif, siapa yang mengatakan tidak efektif? Ulang. Dari daftar itu memperlihatkan jumlah mahasiswa PPG. Tidak. Daftar itunya menggantung tuh, Bu. Tidak efektif kayaknya. Mengapa tidak efektif? Kata darinya dihilangkan kali, Bu. Daftar itu. Ya, dasarnya mengapa? Mengapa dari harus dihilangkan? Karena menyebabkan kata yang berlebihan di situ ya. Ya, jawabannya betul tapi argumentasinya salah. Oh, oh ya. Dari daftar itu memperlihatkan jumlah mahasiswa PPG. Ambigu, Bu. Ambigu? Yang lain? Dari daftar itu subjeknya jadi ambigu, Bu. Sebuah kalimat yang benar itu memiliki apa Bapak Ibu? Minimal apa tadi saya sebutkan? Subjek dan predikat. Ada subjek dan predikat. Subjek, Coba predikat. kita analisis. Kita analisis kalimat itu. Mana subjeknya? Dari daftar itu. Kalau ada Daftar kata itu, Bu. Daftar itu. kalau ada dari depan itu subjek bukan? Bukan. Ada kata depan berarti menandakan apa? Keterangan nih Bapak Ibu ya. Keterangan ya, Bu, ya, keterangan. Jadi di situ ada keterangan, ada predikat, ada objek. Subjeknya belum ada. Itu kesalahan fatal dalam sebuah kalimat. Mengapa tidak ada subjek? Karena ada kata dari di depannya. Ya. Sebuah kalimat yang benar itu ada subjek dan predikat. Ini belum ada subjeknya. Jadi hati-hati kita menggunakan kata depan di awal. Jadi harusnya bagaimana? Daftar itu memperlihatkan jumlah mahasiswa PPG. Hilangkan kata darinya. Cuman tadi Bu Caci ya, belum argumentasinya yang belum benar gitu ya. Nah, jadi apa kesalahannya kalimat itu? Tidak ada subjek. Tidak ada subjeknya ya. Misalnya kata darinya dihilangkan masih ada subjek ya, Bu ya? Iya, kalau darinya hilang otomatis ada subjeknya. Apa subjeknya? Oh, iya. Daftar itu.
daftar itu. Iya, kan subjek itu bisa ditunjukkan ada kata penunjuk di depan akhirnya, bisa berupa orang atau kata ganti orang gitu kan. Ya, itu dipelajari lagi Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya tentang teks fiksi. Ya, teks fiksi termasuk teks fiksi termasuk teks apa Bapak Ibu? Puisi termasuk teks apa? Astra. Fiksi. Fiksi atau non fiksi? Fiksi, Bu. Fiksi. Sudah pasti ya. Fiksi, Bu. Kalau iklan? Non fiksi. Non-fiksi. Non-fiksi. Ya, jadi perbedaan esensial antara fiksi dan fiksi itu dari segi bahasa ya Bapak Ibu ya. Kalau teks fiksi itu menggunakan kata-kata konotatif atau denotatif? Mana yang tidak sebenarnya. Konotatif. Konotatif. Apa makna konotatif itu? Makna yang tidak sebenarnya. Makna yang sebenarnya. Jadi makna konotatif itu tidak hanya bermakna makna tidak sebenarnya atau makna kiasan ya, tapi makna yang mengandung nilai rasa. Ya, yang mengandung nilai rasa tertentu. Misalnya mohon maaf, ada kata hamil, ada kata bunting. Nilai rasanya berbeda tidak? Beda. Ada konotasi tinggi, ada konotasi rendah ya. Ya. Jadi misalnya ada kata permuisma, ada kata pembantu, misalnya gitu kan, itu kan berbeda nilai rasanya. Kemudian ada kata, misalnya ada kata mati, ada kata meninggal, ada kata mangkat, ada kata wafat, ada kata koid. Itu dari segi makna namanya apa itu? Sinonim ya? Sinonim. Iya. Nah itu Bapak Ibu, ini contoh pembelajarannya tidak benar ya. Tadi saya yang bertanya, saya yang jawab. Mohon maaf ya Bu Parti ya. Itu contohnya nggak benar. Jadi Bapak Ibu, kalau dalam konteks pembelajaran, kalau guru bertanya jangan langsung jawab ya. Beri kesempatan peserta didiknya menjawab ya. Tadi contohnya nggak benar ya. Beri peluang anak untuk menjawab gitu. Jadi itu sinonim. Nah, jadi sinonim itu kita juga tidak bisa pukul rata untuk menggunakannya, harus memperhatikan konotasinya. Jadi antara mangkat dengan kata atau mangkat wafat dengan kata mati itu kan beda konotasi. Nilai rasa. Nah, jadi kalau dalam teks fiksi kita disarankan menggunakan kata-kata yang bermakna konotasi. Karena mengandung unsur keindahan, mengundang emosi. Nah, misalnya kalau pada kata puisi lebih indah rembulan atau kata bulan? Rembulan. Jadi kita bisa menggunakan kata yang mengandung nilai rasa tertentu. Jadi kalau Bapak Ibu membuat laporan hasil percobaan, hasil pengamatan, ya gunakan kata-kata yang denotasi makna apa adanya yang tidak mengandung nilai rasa. Kemudian berikutnya Bapak Ibu ya, untuk teks fiksi mohon dipahami juga tentang unsur-unsur. Nanti misalnya disajikan penggalan teks fiksi, Bapak Ibu diminta untuk menentukan apa temanya, kemudian mungkin penokohannya, watak tokohnya bagaimana gitu ya. Kemudian mungkin bisa juga melanjutkan teks yang belum selesai untuk menentukan alurnya. Nah, Ibu mungkin menentukan amanat, apa pesan yang ada dalam teks tersebut, itu mohon dipahami juga. Kemudian juga puisi begitu Bapak Ibu ya, puisi juga apa tema puisinya, kemudian unsur-unsur gaya bahasa yang digunakan, kemudian amanat dari puisi. Nah, kalau puisi itu lebih ini lagi Bapak Ibu. Jadi untuk pemaknaan, penafsirannya lebih bersifat imajinatif. Nah, jadi mungkin akan berbeda dengan kita memahami, mensintesiskan makna dari karya atau teks non fiksi gitu. Kalau non fiksi kan apa adanya. Sementara kan kalau non fiksi itu bisa saja mengandung nilai ambiguitas dan juga bersifat fiktif gitu ya. Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi, ini mungkin hanya sebagai pemanasan saja Bapak Ibu. Pemanasan saja. Saya harap Bapak Ibu banyak hal yang masih belum dipahami ya, bukan belum dipahami. Hanya bisa memicu Bapak Ibu untuk mempelajari lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Dan insya Allah kita ketemu lagi hari Kamis, dan hari Kamis itu mudah-mudahan saya akan menyajikan contoh-contoh soal ya Bapak Ibu ya. Contoh-contoh soal kemudian kita bahas bersama. Kebetulan saya juga punya contoh-contoh soal, bang soal lah ya.
Bang soal dari Bahasa Indonesia. Mungkin H-1 saya akan berikan, nanti Bapak Ibu silakan mengerjakan, nanti setelah itu baru kita bahas bersama gitu. Itu ya. Mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak bisa sampai pukul 9:30 karena kebetulan hari ini saya juga diundang oleh Direktorat Pembinaan DTK untuk menyusun panduan literasi pencapaian PISA Bapak Ibu. Di pukul 9. Sampai di sini dulu Bapak Ibu, mungkin pertanyaan-pertanyaannya silakan secara, kalau ada pertanyaan untuk hari ini silakan disampaikan secara tertulis ya. Nanti bisa disampaikan bagaimana caranya ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang kita bahas pada hari ini, silakan sampaikan tertulis, kemudian minggu depan insya Allah baru kita bahas melalui contoh-contoh soal. Dan juga sambil Bapak Ibu juga melanjutkan membaca kisi-kisi ya. Kisi-kisi, dan silakan nanti di-download dari di link yang tadi disampaikan. Ini masih banyak yang belum kita bahas sebetulnya. Ya Bu. Baik Bu. Ya, mudah-mudahan Baik, Bu. sedikit yang kita bahas pada hari ini bisa menambah wawasan dan kesiapan Bapak Ibu dalam melaksanakan UPI nanti. Dan sekali lagi setelah berusaha, ini adalah bagian usaha kita dan tinggal kita berdoa berikan yang terbaik untuk kita. Amin, amin. Tetap semangat, tetap selalu bersyukur dan jangan lupa selalu untuk tersenyum. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Motivasinya, doanya. Punya Selalu sehat selalu ya Bu. Itu saja. Mohon maaf ya Bapak Ibu, tidak sampai selesai. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bapak Ibu dan terus ya. Dan, Ya Bu, terima kasih Bu. Dari berbagai belahan provinsi ya. Ya Bu. Ya, Bismillah ya Bu. ya, mungkin itu saja. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah apa yang kita lakukan diberkahi oleh Allah SWT, menjadi yang bermanfaat ya, terutama untuk siswa-siswa kita ke depan. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Gusti. Iya Bu. Sehat selalu. Sehat selalu. Amin. Semua sehat semua ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Bapak bisa ya lebih lama ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah udah selesai. Mohon pamit. Assalamualaikum.